Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Hanif Pratama dengan NIM akhir 40180 dari kelompok 4. Di sini kelompok kami mengusung tema rekayasa nilai tentang City of Hercules Intermodal Transit Center. Adapun untuk pengantarnya, ulasan proyek kami ini merupakan City of Hercules atau Kota Hercules yang berada pada kota California pada Amerika Serikat. Dapur untuk konsepnya mengusulkan untuk membangun Intermodal Transit Center atau ITC berupa peningkatan rel dan jalan raya, serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan Teluk San Pablo, atau bagian dari Teluk San Francisco itu sendiri. Untuk menyediakan layanan kereta itu, penumpang antar kota ke lokasi tersebut dan West Contra Costa Transit Authority atau WestCat menyediakan koneksi layanan bus. ITC ini mencakup akses pejalan kaki ke jalur Union Pacific Railroad yang ada. Akses jalur berupa sepeda, akses parkir, dan platform penumpang harus dibangun. Fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan terutama oleh para penumpang yang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Teluk San Francisco. Lokasi proyek yang diusulkan adalah bagian dari Hercules Waterfront District, terletak dalam bekas properti dari Hercules Powder Company di kota Hercules. Pembuatan bahan peledak mengawali pembentukan kota Hercules pada tahun 1881. Perusahaan menyediakan rumah dan asrama bagi para pekerjanya dan didirikan pada tahun 1900. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembuatan bubuk hitam, dinamit, dan TNT dan menyediakan produk-produk ini selama Perang Dunia. Selama Perang Dunia II itu adalah pabrik terbesar di negara itu, tetapi setelah perang, permintaan amunisi anjlok dan produk baru perlu dikembangkan. Pada tahun 1964, fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk dan bahan kimia lainnya. Nama perusahaan diubah menjadi Hercules Incorporated dan berhenti memproduksi bahan peledak. Lahan zona penjaga aman yang berlebih dijual karena tidak lagi dibutuhkan. Operasi pupuk ditutup pada tahun 1977 dan banyak fasilitas pabrik yang dibongkar. Lahan tersebut dibeli pada tahun 1979 oleh Hercules Properties Ltd. dan menjalani prosedur perbaikan situs selama 1980-an. Sejak itu, pemukiman dan lingkungan sekitar pengembangan serbaguna komersial telah berlangsung di tempat yang saat ini menjadi distrik pusat kota bersejarah, selatan dan timur dari lokasi ITC Hercules yang diusulkan. Untuk tujuan kebutuhan proyek ini adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan lintas teluk. Meskipun telah menggunakan layanan angkutan umum, terutama kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas terus meningkat, memengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area dan menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Untuk proses analisisnya, adapun untuk area fokus utama proyek ini adalah 6. Yang pertama lingkaran transit, mencakup jalur lintasan transit baru, jembatan di atas Sungai Revidio dan sisi Sungai Taman. Yang kedua adalah jalan rel, pemisahan level dan penataan ulang sebagian jalur rel UPRR yang ada. Yang ketiga adalah bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keempat adalah jalan setapak teluk, yang termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai. Yang kelima, Jalan Raya John Muir, yang termasuk jalan tepi teluk di atas Sungai Refugio, dan tempat parkir terbuka. Yang keenam adalah restorasi tepi Sungai Refugio dan Teluk San Pablo hingga segmen yang telah dipulihkan. Adapun untuk kendala dan pengendalian keputusan, ada 7. Yang pertama, tetap mengikuti jejak laporan dampak lingkungan. Yang kedua, desain untuk area stasiun platform kereta, jembatan penyeberangan pejalan kaki, dan koneksi ke feri saat ini berada pada tahap desain 60%. Desain tersebut baru-baru ini telah dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria gudang waterfront dalam inisiatif waterfront. Lokakarya publik telah dilakukan untuk menerima masukan mengenai desain stasiun dan menara. 60% gambar desain itu untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan platform tengah hampir selesai. Yang ketiga, 60% gambar desain untuk lintasan sinyal, dinding penahan, dan peron tengah hampir selesai. Yang keempat, para konsultan secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut, yaitu rencana perataan, desain tahap 2,
dari mulai parkway dan jembatan Bevron, serta fasilitas bus dan akses melalui Transit Loop Drive atau jembatan. Yang kelima, akses sepeda dan pejalan kaki ke ATC melalui Bay Trail dan koneksi melalui John Muir Parkway akan menjadi komponen kunci dari proyek ini. Yang keenam, standar LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design sedang diterapkan di seluruh ITC dan pengembangan sekitarnya. Yang ketujuh, konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010. Adapun untuk masalah dan mendorong proyek, yang pertama, rencana untuk gedung plaza atau kafe di Blok 1, lokasi akses ke stasiun sedang dibahas. Kedua, fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok 1. Banyak tanah untuk dipindahkan, sinyal kereta api bisa bertentangan dengan show fly, tidak ada masalah drainase, lengkungan lintasan lebih besar. Nah, itu merupakan masalah yang mungkin bisa mendorong dari konsep proyek tersebut. Selanjutnya adalah pentingnya menghubungkan Betrel untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kebutuhan untuk membangun jalan John Muir sebagai rute angkut, relokasi saluran gas, stasiun lift limbah, eh, mungkin apakah kita perlu menggunakan dinding paku tanah, apakah akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah itu sudah terbuat, seperti itu. Untuk informasi yang diberikan untuk tim PE atau Value Engineering, nah ini merupakan tabel dari reports atau laporan untuk tim dari VE itu sendiri. Di sini terdapat 60% submittal UPRR, UPRR, lalu sampai Hercules ITC, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa dijabarkan dalam bulan-bulan menurut tahunnya. Adapun untuk cost model itu sendiri disusun untuk mengidentifikasi elemen-elemen konstruksi utama atau kategori pekerjaan, perkiraan biaya dari desainer, dan presentasi dari total biaya proyek untuk item-item biaya yang signifikan. Di sini dari diagram yang diberikan, terdapat jenis pekerjaan yang mendominasi dari model VE itu sendiri, yaitu pekerjaan train station, di mana dalam diagram metode Pareto ini di dibeberkan beberapa konsep dari persen-persenan pekerjaan, item pekerjaan, di mana train station itu mewakili train station, cantilever, dan railing sampai bay trail itu mewakili 80% dari item pekerjaan seperti itu. Jadi 20% item pekerjaan itu mempengaruhi 80% dari seluruh item pekerjaan seperti itu. Untuk analisis proyeknya, untuk analisis fungsional, menghasilkan tampilan unik dari proyek studi. Hal ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim value engineering secara mental dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja, kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ketika yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Adapun untuk rekayasa nilai analisis proyek, untuk pendekatan diagram FAST, memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk access trains, access transit, provide connectivity, guide people, dan give shelter. Hal ini memberi tim dari VE itu pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Untuk generasi dan evaluasi ide, lebih dari 75 ide rekayasa nilai dihasilkan oleh tim VE dan dievaluasi secara cermat berdasarkan atribut khusus proyek dan fungsi pendukungnya. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik dari sama dengan atau lebih buruk dari konsep aslinya. Tim mencapai konsensus tentang peringkat ide-ide ini. Dari ide-ide itu ditemukan 11 ide yang paling signifikan baik dalam ukuran penghematan, baik dalam dampak operasional dari rekomendasi VE itu mencakup secara rinci.
Nah, masuk ke dalam rekomendasi dari konsep VE itu dalam proyek ini, untuk penyesuaian rel kereta api, untuk konsep aslinya itu menunjukkan 60% set rencana. Konsep aslinya dibangun dengan jalur Ganda Shufly menggeser lalu lintas kereta api ke Shufly dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Untuk rekomendasi dari konsep itu, merekomendasikan agar Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan kekuatan sendiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT-03 baru dibangun pada jalur akhir. Kenapa, kenapa konsep rekomendasi ini perlu dipasang? Ya, karena untuk beberapa keuntungan seperti menghilangkan jejak Zoofly, struktur perondapan didesain ulang, dinding penahan dapat melalui area stasiun, dan menghapuskan penopang jembatan sementara. Nah, itu untuk rincian biaya dari konsep dari VE itu sendiri, di mana konsep aslinya itu sebesar 6.284.200 dolar menjadi 5.788.250, di mana hal ini menghemat biaya sebesar 495.950 dolar. Mas, maaf, maksud saya 495.950 dolar untuk ditabung. Dan untuk rekomendasi kedua itu yaitu isi dinding panahan. Untuk isi dinding penahan itu konsep aslinya berupa penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Adapun untuk rekomendasi yang diberikan adalah perbaikan tanah dengan MSC atau dinding blok segmenta. Keuntungan dari konsep rekomendasi ini, yang pertama biayanya dikurangi, yang kedua mengurangi waktu konstruksi, yang ketiga kemudahan konstruksi, yang keempat menghilangkan tumbukan, dan yang kelima mungkin mampu untuk mencocokkan elemen estetika lainnya dari tekstur dan warna dan fitur dalam proyek itu. Nah, ini merupakan gambar dari ini ya, apa, konsep rekomendasi dinding penahan yang sebelumnya dijelaskan. Di sini konsep aslinya sebesar 11,57 juta dolar itu, sebagaimana konsep rekomendasinya sebesar 3,28 juta. Lalu untuk tabungannya sebesar 8,29 dikali 1,21 sebesar 10,03 juta. Nah, ini gambarnya dinding penahanan juga. Di sini ada gambar dari desain dinding penahan. Ini panjang-panjangnya dan lain-lain. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu dinding lebih pendek di sepanjang trotoar. Untuk konsep asli dari pekerjaan ini, area pejalan kaki yang lebar di antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas bay trail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Adapun konsep rekomendasi yang diusulkan adalah pengurangan lebar dengan mengubah bagian atas menjadi miring atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur BRP dengan menggunakan anak tangga. Keuntungannya adalah biaya yang dikurangi, menyederhanakan dinding, menambah peluang untuk lebih banyak vegetasi, memisahkan jalan setapak dari kawasan pejalan kaki, memperluas tampilan saat duduk. Nah, ini gambar dari konsep pekerjaan ini, di mana konsep aslinya melebihi 60% dari estimasi biaya menjadi asumsi untuk perhitungan konsep rekomendasi, di mana tabungan yang ditemukan sebesar 0,03 dikali 1,1 sebanyak 0,04 juta. Nah, ini gambarnya dari konsep ini ya, EBRP Trail Retaining Wall. Lalu rekomendasi yang keempat yaitu struktur alternatif peron tengah. Konsep asli ini terdiri dari plat beton tebal berukuran 35 inch yang dipasang di tempat dengan tebal 10,
yang didukung pada beton dengan lebar 2-6 inch dengan lebar balok 1-8 dengan jarak 20 inch dan bervariasi tergantung pada fondasi rangka bangunan. Setiap balok kelas didukung oleh dua tiang HP 14 kali 117. Untuk konsep rekomendasinya, yaitu menggunakan beton cor di tempat pertegangan 10 inch atau beton percetak dengan topping pada dua balok pemiringan untuk mengontrol penurunan dan letak yang berbeda. Mengapa hal itu perlu direkomendasikan? Ya, karena keuntungannya lebih cepat, mengurangi keterpaparan terhadap lalu lintas kereta langsung, dan meningkatkan kendali mutu permukaan beton. Lalu fleksibilitas unit pengecoran, konsep estetika, menghilangkan tumpukan juga termasuk dari keuntungan rekomendasi dari konsep itu. Nah, ini untuk gambar dari konsep ruang tengah ini. Di sini konsep aslinya sebesar 1,37 juta dolar, yang dimana sebesar 48,79 per SF safety factor-nya ya. Itu rekomendasinya itu menjadi 0,877 juta dolar dari 31,18 per SF-nya. Di mana dari semua itu telah memiliki tabungan sebesar 0,5 sampai kali 1,1 sebesar 0,6 juta dolar. Masuk rekomendasi yang kelima yaitu revisi pagar pembatas stasiun. Untuk konsep aslinya itu pagar pembatas dengan tinggi 42 inci, panel kaca tempered setengah inch dalam 1,5 kali setengah gauge tiang per rangka batang baja, cat bernamik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Konsep rekomendasinya yaitu ada dua opsi. Yang di sini yang opsi pertama mengganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja dengan tinggi 42 inch. Kabel bajanya dipasang secara horizontal pada 3 inch OC yang seperti itu. Dan opsi B-nya diperluas jalannya untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan strukturnya. Singkirkan pagar pembatas kaca atau baja tahan karet setinggi 42 inch. Jaga pegangan stainless steel top dengan diameter 1,5, lebaran tidak berubah, celah ram melebar di tepi interior ram. Koordinasi dengan ide nomor kedua untuk struktur. Pagar pembatas itu tetap berada pada antara muka level ram atau jembatan dan di tepi interior ram. Keuntungan dari rekomendasi ini biayanya dikurangi dan menghilangkan kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa area dan menyederhanakan instalasi. Nah, ini dari konsepnya itu anggarannya dari 0,81 juta dolar menjadi 0,5 juta dolar, di mana ini menggunakan opsi B sebagai konsep rekomendasi. Tabungannya sebesar 0,48 juta dolar. Untuk rekomendasi keenam itu mengurangi jumlah turbin angin, di mana konsep aslinya dari 12 turbin angin menjadi dua opsi. Yang pertama 10 turbin ataupun 8 turbin. Keuntungannya tentu saja biaya yang akan dikurangi berupa penghematan. Nah, di sini konsep asli dari 0,39 menjadi 0,29 untuk opsi B-nya. Untuk rekomendasi ketujuh yaitu konstruksi rangka penjepit stasiun. Konsep aslinya menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Adapun untuk konsep rekomendasinya menggunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan bingkai dirakit jadi modul yang dapat dijulurkan ke tempatnya dalam satu bagian hingga mempercepat konstruksi. Keuntungannya yaitu lebih cepat, lebih sedikit dampaknya ke kereta api, dan biaya pengalasannya itu lebih murah ya. Nah, ini merupakan anggaran dari rangka penjepit stasiun di mana konsep asli dari 1,84 juta dolar menjadi 1,55 juta dolar dengan tabungan sebesar 0,36 juta dolar. Nah, ini dapat dilihat gambar dari frame-frame eh, elevasi frame dari momen-momennya. Lanjut untuk rekomendasi ke-8 yaitu menahan jalur pagar pembatas rekomendasi.
Maaf, maksud saya pagar pembatas komendasi. Konsep asli untuk pekerjaan ini belum ada ya. Jadi untuk rekomendasinya pasang pagar pembatas melalui area platform stasiun. Ada bentuk keuntungannya mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan mengganggu platform stasiun. Nah, ini dari pembatas kombinasinya ini seperti berikut di gambarnya. Terdapat running rail dan restraining rail. Ada pembatasnya di sini. Untuk konsep rekomendasinya sebesar 0,9 juta dolar dengan tabungan sebesar 0,11 juta dolar. Rekomendasi ke-9 yaitu fasilitas trotoar. Untuk konsep aslinya itu trotoarnya dipasang terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang. Dinding kursi prominent dan dinding perkebunan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perobotan Creekside Park menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Untuk rekomendasi dari konsep ini adalah menggunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan pejalan kaki yang akan mempertahankan estetika. Selain itu, dapat menghormati tujuan desain dan meningkatkan penggunanya. Gunakan dinding mendudukan beton bertulang dan dinding penandang dengan tutup dan atau permukaan terbelah. Menyediakan perabotan situs alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya unit. Maksud dari rekomendasi konsep ini adalah eh, keuntungannya di sini menghormati maksud desain, sediakan permukaan yang aman dan nyaman untuk berjalan-jalan pengguna, dan yang pasti mengurangi biaya dan mengurangi perawatan seperti itu. Dan untuk konsep aslinya membutuhkan anggaran 0,95 juta dolar menjadi 0,5 juta dolar untuk rekomendasi. Untuk rekomendasi ke-10 yaitu eliminasi basement. Konsep asli dari eliminasi basement ini mengakomodasi desain baseline atau dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun dalam pembangunan gedung stasiun. Untuk rekomendasinya itu menggabungkan dengan rekomendasi VE yang pertama dan kedua, yaitu kereta api, rel kereta api, dan modifikasi dinding penahan cantilever. Dengan ini memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunannya melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Keuntungan dari konsep ini tuh mengurangi biaya bangunan, konstruksi lebih cepat, dan dindingnya lebih mudah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Nah, ini anggarannya konsep asli 0,8 juta menjadi 0,4 juta dengan tabungan 0,41 juta dolar. Lanjut untuk rekomendasi ke-11 yaitu item landscape lain-lainnya. Di sini konsep asli dari semak dan mulsa organik sebesar berikut menjadi konsep rekomendasi yang diusulkan sebesar berikut. Untuk keuntungannya yaitu tentu saja penyesuaian harga dan menggunakan tanaman asli. Nah, ini untuk anggarannya dari 0,23 juta dolar menjadi 0,12 juta dolar. Ya, lanjut untuk penutupnya. Di sini saran desain dari berbagai rekomendasi pada setiap pekerjaan proyek-proyek tadi, dari setiap 11 rekomendasi tersebut, mungkin akan terdapat saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai peningkatan nilai proyek ataupun penunjang dari studi rekayasa nilai tersebut. Yang pertama yaitu realignment rel kereta. Direkomendasikan untuk menghilangkan jalur sementara supply dan mempercepat proses pembangunan dan mengurangi biaya jangka panjang. Yang kedua adalah dinding penahan tanah, yaitu VE nomor 2 tadi. Yang ketiga adalah alternatif platform tengah dengan VE nomor 4 tadi. Lanjut yaitu yang selanjutnya adalah penyesuaian basement stasiun, penurunan dinding prominent, dan platform alternatif. Pengurangan basement, revisi guardrail untuk pejalan kaki, dan pengurangan turbin angin. Nah, di sini turbin anginnya itu dari 12 menjadi 8 ya. Yang 8 itu merupakan opsi B yang telah dijelaskan pada rekomendasi sebelumnya. Untuk peningkatan nilainya,
Konsep dari pekerjaan-pekerjaan proyek ini dapat menghemat sekitar 13 juta dolar dari total perkiraan sebesar 63,26 juta dolar, mengurangi biaya proyek akhir menjadi 50,21 juta dolar. Pengetatan terbesar dari realignment rel sebesar 0,5 juta dolar, dinding penahan tanah 10,03 juta dolar, dan platform alternatif 0,6 juta dolar. Untuk optimalisasi konstruksi, eliminasi jalur sementara mengurangi fase konstruksi jembatan dari 3 menjadi 1, serta meminimalkan konflik dengan utilitas di lokasi proyek. Menggunakan teknologi modular seperti precast dan pada platform juga mempercepat waktu pengerjaan. Keberlanjutan, mengurangi jumlah turbin angin dari 12 menjadi 8 untuk tetap memenuhi sertifikasi LEED tanpa mengorbankan estetika dan fungsi proyek. Ya, peningkatan nilai lainnya itu penghematan melalui realignment rel kereta, dinding penahan tanah MSE, pengurangan jumlah tiang panjang, serta pengurangan fasilitas lanskap. Dari rekomendasi serta saran-saran peningkatan pekerjaan konsep pekerjaan-pekerjaan proyek dari konsep VE itu sendiri, dapat diberikan kesimpulan bahwasannya studi value engineering pada proyek Hercules Intermodal Transit Center memberikan peningkatan signifikan baik dari segi efisiensi, biaya maupun konstruksi. Saran-saran seperti realignment rel, penggunaan dinding penahan yang lebih ekonomi, serta alternatif desain platform dan basement tidak hanya memberikan penghematan besar, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan kualitas keseluruhan proyek. Dengan fokus pada fungsionalitas yang lebih baik dan konstruksi yang lebih hemat biaya, proyek ini diperkirakan akan selesai lebih cepat dengan anggaran yang lebih rendah tanpa mengorbankan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi di kawasan Hercules dan sekitarnya. Melalui pendekatan value engineering, proyek ini dapat merealisasikan penghematan biaya sekitar 13,06 juta dolar dari total anggaran awal 63,26 juta dolar, menjadikan total anggaran proyek sekitar 50,21 juta dolar. Saran desain seperti realignment rel, penggunaan dinding penahan MSE, dan pengurangan basement tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga mempercepat konstruksi, serta meningkatkan keberlanjutan proyek. Rekomendasi ini memungkinkan proyek Hercules Intermodal Transit Center mencapai tujuan utamanya untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi dengan efisiensi biaya maksimal. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.